Pemirsa, Badan Pangan Nasional memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilaksanakan pada Minggu kedua Juli atau pekan depan. Ya, penyaluran ini dilakukan seiring dengan baru cairnya anggaran untuk program bantuan pangan dari pemerintah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan sesuai dengan anggaran untuk bantuan beras masuk dalam anggaran belanja taman atau ABT pada DIPA Badan Pangan Nasional yang telah terbit per 3 Juli 2025. Maka bantuan pangan berupa beras akan dimulai diberikan pekan depan dengan penyaluran 2 bulan sekaligus untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Ya, masyarakat penerima bantuan akan mendapatkan bansos beras sebesar 20 kg per KPM. Program bantuan dengan beras ini sendiri menargetkan sebanyak 18.277.000 penerima bantuan pangan atau PBP yang berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemudian untuk bantuan pangan jelas ini akan dilakukan di bulan Juli sekaligus selama 2 bulan, untuk 2 bulan yaitu 20 kg. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat posisi bantuan pangan ini harus dilakukan secepatnya, yaitu minimal harus selesai di bulan Juli, maka kami minta bantuan teman-teman Dinas Pangan, Bapak Ibu sekalian, Gubernur dan Bupati Wali Kota, untuk menugaskan Dinas Pangan maupun Dinas Pertanian, termasuk Dinas Sosial, termasuk juga pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa, untuk membantu kelancaran proses bantuan pangan. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menegaskan dalam 5 tahun ke depan, pemerintah ditargetkan bisa menghimpun investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Di mana investasi super jumbo tersebut untuk modal mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM, Dodo Tua Pasaribu menjelaskan, peran investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% sangat penting, di mana saat ini pemerintah tengah mengejar target untuk bisa menghimpun dana investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Dodo Tua mengungkapkan pada tahun 2024 Indonesia menargetkan investasi bisa tembus sebesar 1.650 triliun rupiah dan berhasil dicapai. Lalu tahun 2025 investasi ditargetkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah. Sementara dalam progresnya pemerintah berhasil mendatangkan investasi sebesar 465 triliun rupiah di kuartal pertama 2025. Kemudian untuk capaian investasi di kuartal kedua, Dodo Tua meyakini capaian investasi relatif aman. Dalam 5 tahun ke depan, seperti kita ketahui bersama bahwa kita memiliki angka di angka 13.000 triliun untuk berbicara realisasi investasi. Bukan rencana investasi, tetapi realisasi investasi. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pagi hari ini, kita akan kembali update posisi dari IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kami lihat datanya dari RTI dan selanjutnya IHSG bergerak melemah 0,03% di level 6.862, tapi kemudian sempat menyentuh level positif ataupun masuk ke zona positif. Sementara top gainers ada SHID, GRIA, GTBO, Film dan juga Laba. 5 top loser, silakan Vina. Ya, top losers ada dari SHID, GRIA, GTBO, Film, Laba, dan FAS. Ya. Dan dari sisi pergerakan sektor pemirsa ada properti yang turun 0,52% dan juga non-sing turun 0,46%, kesehatan turun 0,45% dan transportasi turun 0,45%. Ya, seperti itu sektor yang memimpin penguatan ada sektor cyclical dengan penguatan 0,74%. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Rio de Janeiro, Brasil untuk lawatan ke Brasil. Ya, untuk lawatan kali ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS, di mana KTT BRICS di Brasil tahun ini menjadi kunci strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat jajaran kenegaraan di Bandara Internasional Rio de Janeiro, Brasil. Kedatangan Presiden dalam forum internasional konferensi tingkat tinggi BRICS ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota penuh setelah resmi bergabung sejak 1 Januari 2025 lalu.
KTT BRICS di Brazil tahun ini sendiri menjadi forum internasional strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin kompleks. Ada 3 agenda utama Presiden Prabowo selama berlangsungnya KTT BRICS. Di antaranya menghadiri sesi pleno dan Leaders Declaration bersama para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS. Dalam forum ini, Indonesia akan mendorong komitmen bersama anggota BRICS dalam penguatan bidang politik, keamanan, ekonomi, dan keuangan. Agenda kedua, peningkatan diplomasi ekonomi secara bilateral dengan pemimpin negara anggota BRICS. Tujuannya adalah memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi. Indonesia sendiri juga akan berperan aktif sebagai bridge builder dalam isu-isu global. Dan agenda ketiga, Indonesia akan mengangkat isu Global South, ekonomi inklusif, dan AI dalam KTT BRICS 2025 yang mengusung tema Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance. Dalam forum ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama negara-negara berkembang, memperjuangkan tatanan ekonomi yang lebih adil, serta memastikan keterlibatan Indonesia dalam diskusi tata kelola perubahan iklim dan kesehatan global. Tim Liputan IDX Channel. Asosiasi Ojek Online melayangkan 5 tuntutan utama untuk pemerintah Indonesia, terutama untuk Presiden Prabowo Subianto. Ya, diantaranya tuntutan potongan biaya aplikasi 10% hingga diskresi tarif pengantaran barang dan makanan. Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia menuntut 5 poin tuntutan utama untuk Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan pihaknya telah berulang kali menyuarakan tuntutan ke Kementerian Perhubungan. Namun hingga sekarang tuntutan tersebut dinilai tidak pernah benar-benar didengar. 5 tuntutan ojek online untuk Presiden Prabowo diantaranya para ojek online meminta negara menghadirkan undang-undang transportasi online atau minimal Perpu. Tuntutan kedua, potongan biaya aplikasi 10%. Ketiga, diskresi tarif pengantaran barang dan makanan, audit investigatif komprehensif terhadap perusahaan aplikasi yang telah mengambil 5% dari pengemudi, sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. Dan tuntutan kelima, hapuskan skema-skema member, prioritas, hemat, slot, argo goceng atau tarif aceng, multi-order dan lain-lain yang mengkotak-kotakan para pengemudi termasuk semua biaya layanan. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono berharap pemerintah dan Presiden Prabowo dapat mendengar 5 tuntutan para pengemudi ojek online tersebut. Garda Indonesia menilai lebih baik negara fokus mendengar 5 tuntutan tersebut ketimbang menaikkan harga jasa. Sebab kenaikan harga akan berdampak kemana-mana. Garda Indonesia mengklaim apabila tuntutan tidak juga diputuskan atau ditindaklanjuti Menteri Perhubungan, maka para ojek online akan melakukan aksi demonstrasi pada 21 Juli mendatang. Tim Liputan IDX Channel.